Nah, ini pertanyaan penting nih untuk seorang penulis nih. Masih baca buku, Bang? Nah, sebenarnya kayak gini nih cukup jadi konten, Bang, sudah. Oh, ada yang nonton nggak kayak gini-gini? Ditonton ya, jangan di skip. Hei kawan, mari kita bertemu, ngopi bersama seperti dulu, cerita-cerita sampai lupa waktu, tawa dan canda hangatkan rindu. Tapi Bang, kan orang-orang tuh kan taunya Sandy Firly itu kan seorang penulis ya, walaupun sebenarnya aktivitasnya melukis juga iya, wartawan juga iya. Nah, ini pertanyaan penting nih untuk seorang penulis nih. Masih baca buku, Bang? Ya masih lah. Masih, oke. Buku terakhir yang dibaca apa, Bang? Buku terakhir yang dibaca apa, Pak? Coba. Kita ceritakan nih sama penonton ini, Ibu. Ini aku baru baca ini nih. Apa, Bang? Coba. Baca. Kisah seekor camar dan kucing yang mengajarinya terbang, karya Louis Sepulveda. Oh, ini novel atau novel ya? Ya. Lumayan ya, tapi tipis ya. Tipis. Gimana, ceritakan Bang, tentang buku ini. Ini novel tipis ya, pendek ya. Sebelumnya aku udah baca karya Louis Sepulveda ini yang lelaki tua yang membaca kisah cinta. Wah, itu novelnya itu keren novelnya. Nah, kemudian ada buku baru ini kan. Soalnya buku nggak baru amat, ini tahun berapa ya? Sudah habis nih, Bang? Sedikit lagi. Nah, tapi ini cerita. Kalau udah habis mau tak pinjem ini, Mas. Oh, iya. Aku kadang punya stok buku baru lagi sudah ini. Ini cerita untuk anak-anak sebenarnya, tapi ya, maksudnya anak-anak ya ini ceritanya menceritakan tentang ini ada seekor camar itu. Camar itu dia mau terbang, berpindah tempat kan, ada musim-musimnya harus berpindah gitu kan. Daerah pelabuhan gitu. Nah, ketika dia terbang mau berpindah itu di tengah jalan kan, karena di lautan dia kan sambil nangkap ikan kan, ikan herring namanya. Nah, ketika nangkap ikan herring itu ada pencemaran minyak di lautan. Oh, ini berarti tentang lingkungan. Ada lingkungannya, isu lingkungan. Walaupun nggak terlalu kentara. Ini jadi hewan berbicara. Oh, hewan berbicara. Oh, hewan berbicara. Tidak ada manusia. Ada manusianya. Oh, ada manusia. Kayak Pablo, tapi hewan-hewan bisa bicara. Nah, burung camar ini kemudian terkenal lah limbah minyak gitu kan. Minyak, dan ketika dia mau sampai ke sebuah tempat yang dituju itu, akhirnya dia jatuh, nggak tahan lagi, jatuh ke balkon yang di situ ada seekor kucing hitam namanya Jorbas. Hitam ini. Nah, si camar ini dia tahu bahwa ketika dia sudah terkena minyak pencemaran itu ya, kayak oli lah, kalau misalnya ada dari kapal atau dari kan pabrik. biasanya memang ada kapal ya dibuang oleh jadi dia tahu bahwa dia akan mati gitu. Nah, sebelum dia mati, dia minta si kucing ini berjanji bahwa dia harus menjaga, dia akan bertelur katanya. Aku akan mengeluarkan telur, karena kayak hamil gitu kalau bahasa kita kan. Oh iya. Aku akan bertelur. Kamu berjanji untuk mengerami pertama, kedua untuk menjaganya, dan ketiga untuk mengajari anakku terbang yang camar yang akan lahir itu. Oke. Nah, itu. Dan si kucing pelabuhan ini, dia kucing pelabuhan kan, dia tinggal di daerah pelabuhan, memegang janji itu. Nah, kemudian dia, karena dia sendirian, dia perlu, karena dia tidak punya pengetahuan tentang camar, akhirnya dia perlu bertanya pada teman-temannya. Ceritanya sudah mati nih si camarnya. Ya, akhirnya camarnya mati. Oke. Dan telur itu menetas gitu, setelah dia raminya kan. Ketemulah dia, ditemunya teman-temannya itu ada yang bernama profesor, ada yang bernama kolonel, ada yang bernama sekretario. Ini kucing semua? Kucing yang tiga itu. Temannya itu ada namanya. Nah, kalau yang kucing bernama profesor itu, dia tinggal di sebuah rumah milik seorang yang suka mengumpulkan benda-benda antik, termasuk buku-buku antik gitu. Dan si profesor inilah yang dianggap paling cerdas di antara mereka.
Oke. Karena dia suka membaca cerita. Si kucingnya ini ya. Karena kebetulan Dia tinggal di rumah seorang yang suka mengoleksi. koleksi buku. Oke. Dan ada ancaman terhadap si anak camar ini. Dia mau dimakan oleh ada kucing garong lain kan, musuhnya 2 mau makan. Terus ada juga tikus yang mau makannya segala macam. Jadi ada Konfliknya di situ ya, konfliknya di situ. Malah berarti nanti apakah kucing-kucing ini nanti akhirnya jadi pahlawan? Ya jelas sudah jadi pahlawan, dia Menjaga. si Jorbas kan sudah menjaga si anaknya Bang Camar tadi kan. Heeh. Dia melindungi itu supaya tidak dimakan oleh kucing garong 2 tadi kan, sama tikus gitu. Terus endingnya sampai besar. Belum tahu lagi nih. Oh, belum tahu lagi. Belum selesai, Wah, kan? wah ini berarti baca ini. Wah, ini nggak spoiler ya, nggak spoiler ya. Endingnya juga belum tahu nih. Ya, Belum tahu belum nih. selesai. Dan ini aku ceritakan ke anak kok. Sebelum tidur dia cerita. Ini diterbitkan oleh Margin Kiri ya. Macam kiri. Margin Kiri ini penerbit dari mana nih Bang Eja? Mana ya itu? Jakarta kah atau Jakarta Jogja ini? Ya. Tahu pokoknya Ya. cari aja, ada nih situsnya Oh, marginkiri.com ya, Margin Kiri. Wah, ini kita malah ngendorse nih ya. Margin Kiri kita endorse nih. Macam kiri itu bagus bukunya. Oke. Termasuk yang buku pertama yang aku baca yang laki tua yang baca kisah cinta juga macam kiri. Oke. Nah, sebenarnya kayak gini nih cukup jadi konten Bang Saudara. Oh, itu. Tuh, jadi konten. Ini Ada konten. yang nonton nggak kayak gini? Kalau di podcast ini konten buku Bang. Ada yang nonton nggak kayak gini? Ditonton ya, jangan di skip, ditonton sampai selesai, di like, di subscribe, dan di share gitu ya.